Oke, kita lanjutkan sahabat juara. Tadi kita sudah membahas tentang sampai sini ya, sampai epididymis. Nah, epididymis tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara ya. Jadi di sini testis menghasilkan sperma, kemudian setelah matang maksudnya sudah cukup sperma yang dewasa dia akan masuk ke dalam epididymis ya di sini berlekuk panjang dan ketika nanti saatnya sudah siap untuk keluar maka akan dikeluarkan melalui epididymis. Kita lanjut. Ini organ reproduksi pria ya. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang testis, fungsinya dia sebagai gonad atau kelenjar yang menghasilkan sel gamet. Sel gamet di sini berupa sperma. Kemudian sperma yang dihasilkan dia akan disimpan dalam epididymis ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga di sini dia saluran berwarna eh, hijau di sini ya. Oke, kita coba kasih tanda. Jadi ketika sperma sudah dihasilkan di sini akan disimpan di epididymis dan kemudian akan disalurkan melalui saluran. Saluran ini kita sebut eh, saluran vas deferens. Itu saluran vas deferens itu adalah berfungsi untuk mengangkut sperma yang matang dari epididymis ke vesicula seminalis. Nah, pertanyaannya, yang mana vesicula seminalis? Vesicula seminalis adalah bagian nomor 4 ini. Dia nanti akan menuju vesicula seminalis tempat sperma juga gitu ya. Nanti ketika sperma sudah keluar, nanti di vesicula seminalis dia akan mendapatkan fungsinya apa nih? Fungsinya kelenjar yang menghasilkan makanan untuk sperma. Jadi ketika sperma sudah keluar masuk ke vesicula seminalis dia akan mendapatkan makanan di sini. Nah, apa fungsi makanan untuk sperma? Tentunya sperma membutuhkan banyak energi untuk bisa mencapai ovum gitu ya atau sel telur pada wanita gitu ya. Ketika memang sudah masuk ke organ reproduksi perempuan, nanti dia butuh energi yang cukup banyak karena perjalanannya cukup jauh seperti itu. Kemudian ada bagian lainnya ada yang warna merah ini kelenjar bulboretra ya. Sama kelenjar bulboretra juga dia akan menghasilkan cairan ya. Ketika spermanya itu sudah keluar dia melalui saluran ini ya. Saluran ini keluar dan ketika sampai sini nanti kelenjar bulboretra juga akan memberikan cairan. Cairan untuk agar spermanya itu bisa bertahan dalam organ reproduksi perempuan. Dan bagian terakhir dari struktur dan fungsi organ reproduksi pria adalah bagian keenam, yaitu uretra. Uretra, ya, uretra itu saluran, saluran dari ketika keluar tadi ya, sampai nanti ditambah oleh cairan oleh kelenjar bulboretra, ini saluran kencing ya, atau saluran keluarnya urin, sama dengan saluran keluarnya sperma. Ya. Ini disebut uretra. Fungsinya untuk saluran kelamin dari vesikula seminalis menuju keluar tubuh. Dan ada hal lainnya, sahabat juara. Kalau yang ini kita bicarakan adalah semuanya organ dalam pada organ reproduksi pria, ya. Ada dua organ luar gitu ya, yang memang terlihat dari luar itu ada dua. Jadi testis ini dia terbungkus oleh sebuah kantung. Kantung tersebut kita sebut skrotum. Skrotum ini dia berfungsi untuk melindungi testis, khususnya melindungi suhu agar testis ini tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, sehingga kualitas spermanya itu bagus ya, bagus untuk proses reproduksi pada manusia. Dan yang kedua bagian luar yang ini kita sebut penis. Ini berfungsi untuk memasukkan sel-sel gamet dari organ reproduksi laki-laki ke organ reproduksi perempuan seperti itu. Oke, kita lanjutkan sahabat juara ya. Nah, organ reproduksi pada laki-laki atau pria itu kalau di penampang yang lain gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya.
Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada testis, ada 2 buah, ya. Dari testis menghasilkan sperma, akan disimpan di epididymis, ya. Epididymis kemudian dia akan disalurkan menuju melalui saluran vas deferens. Ada kiri dan kanan. Dari vas deferens nanti dia akan masuk ke vesicula seminalis. Ada 2 juga, ya, untuk mendapatkan makanan. Dari vesicula seminalis dia akan keluar dan nanti di sini akan ditambah juga nutrisi atau cairan oleh kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper itu yang tadi kelenjar bulboretra. Sehingga ketika pers di sini sudah siap sperma dengan makanannya, dengan amunisi lainnya ya, untuk dia bisa survive dalam organ reproduksi perempuan, kemudian dia siap disalurkan keluar. Keluar tubuh organ reproduksi laki-laki. Itu gambaran struktur dan fungsi organ reproduksi pria. Silahkan bisa diingat-ingat gitu ya. Kita masuk ke bahasan selanjutnya, ke organ reproduksi perempuan atau wanita. Nah, ini gambaran kurang lebih organ reproduksi perempuan. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang harus kita ingat dan kita pahami. Yang pertama bagian sini ya. Ini ada 2, kiri dan kanan. Dan yang kedua, bagian ini yang panjang, ada kiri dan kanan juga sama. Bagian ketiga, bagian tengah ini yang cukup besar. Bagian keempat, bagian yang kecil gitu ya. Seperti leher, dan bagian terakhir bagian paling bawah. Oke, masuk kita bahasan yang pertama. Bagian yang pertama itu adalah ovarium. Ovarium ini seperti yang kita dibahas, dia adalah gonad, kelenjar yang menghasilkan sel-sel gamet. Untuk laki-laki sel gametnya ada sperma, dan untuk perempuan sel gametnya adalah ovum atau ovarium. Ovarium maaf ya, untuk sel gamet perempuan itu adalah sel telur, bukan ovarium. Adapun tempatnya itu ovarium. Ovarium ini ada 2, ovarium di kiri dan di kanan. Semua wanita itu punya 2 ovarium, ya. Jadi ada yang mengatakan nih bekerjanya beda-beda, bulan ini yang sebelah kiri, bulan depan sebelah kanan. Tapi ada juga yang berbarengan seperti itu ya. Oke, itu bahasan nanti kita pahami aja dulu untuk struktur dan fungsinya ya. Ovarium ini ada 2, kiri dan kanan. Dia berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Nah, sel telur yang sudah matang, yang sudah siap untuk dibuahi, maka dia akan dilepas dan akan melalui saluran yang kedua. Bagian kedua itu adalah oviduk atau tuba fallopi. Oviduk ini adalah saluran indung telur, saluran telur gitu ya. Ketika dia sudah matang, dia akan keluar gitu ya, di kiri ataupun di kanan, dan nanti di bagian sebelah sini gitu ya. Disinilah terjadi tempat terjadinya pembuahan oleh sperma gitu ya. Ketika sperma masuk gitu ya, dan dia nanti bertemu dengan sel telur, maka di sini dibuahi ya. Dan ketika dibuahi, dia akan berubah menjadi zigot ya, akan terjadi pertukaran genetik. Ada pertukaran genetik antara genetik yang dari sperma dan genetik yang dari ovum itu sendiri. Ketika sudah menjadi zigot, nanti zigot tersebut akan menempel pada bagian uterus atau rahim. Di sini ada bagian namanya endometrium. Tapi kita di sini akan mempelajari saja sampai batasnya uterus. Nanti di sini tempat janin itu berkembang seperti itu. Dan bagian lainnya itu serviks. Serviks di sini leher atau mulut rahim ya. Mulut rahim fungsinya ya untuk menjaga agar embrio atau bakal janin ini tidak keluar dari organ reproduksi perempuan atau wanita. Dan bagian terakhir itu vagina. Di sini tempat masuknya sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita gitu ya, melalui sini melalui vagina. Vagina pun berfungsi untuk tempat keluarnya janin yang sudah siap untuk dilahirkan seperti itu. Oke, seperti itu sahabat juara. Kita masuk ke bahasan selanjutnya tentang ovarium gitu ya. Jadi ovarium ini kalau kita perbesar gambarnya seperti ini ya. Inilah ovarium. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana sperma itu dihasilkan
dalam testis. Nah, di sini bagaimana ovum itu bisa terbentuk dari ovarium seperti itu. Jadi dalam ovarium itu ada sel-sel bernama folikel ya. Folikel ini dia akan terus membesar dan dalam folikel ada sebuah telur gitu ya, atau disebut oosit ya. Nah, ketika folikel ini sudah dewasa, semakin berkembang gitu ya, maka folikelnya akan matang dan ketika matang dia sel telurnya akan dikeluarkan. Nah, proses pelepasan sel telur itu kita sebut ovulasi ya. Sel telur ini ketika dilepaskan, maka dia akan ditangkap oleh yang namanya oviduk. Nah, seperti yang disampaikan. Ketika dilepas, dia akan ditangkap oleh oviduk dan siap untuk dibuahi. Adapun folikel, ketika dia setelah melepaskan ovum, dia akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, kita akan bahas tentang corpus luteum lebih dalam pada pembahasan hormon seperti itu. Kembali ke bahasan pertama tadi, bahasan yang kita sedang bahas yaitu bagaimana sel telur itu bisa dihasilkan. Jadi dari folikel membesar, kemudian setelah matang, sel telur dilepas. Ya, sel telur tersendiri dimulai dari sebuah sel yang bernama oogonium gitu ya. Awalnya dari oogonium. Di atasnya sebenarnya masih ada, tapi nanti kita batasi pemahaman kita dari oogonium dulu. Jadi awal cikal bakal dari ovum itu adalah oogonium. Oogonium kemudian dia membelah menjadi oosit primer. Oosit primer juga dia akan membelah menjadi dua gitu ya. Jadi oosit sekunder dan badan polar. Ya. Jadi untuk proses produksi gamet pada perempuan, ya. Jadi yang dihasilkan tidak empat. Kalau laki-laki kan spermatogenesis itu dari satu menjadi empat. Kalau perempuan dari satu menjadi satu gitu ya. Nah, tiga lagi kemana? Tiga lagi ketika proses pembelahan dari proses oosit primer, yang satu menjadi oosit sekunder, satu lagi menjadi badan kutub. Badan kutub ini atau polosit dia juga membelah menjadi polosit 1, polosit 2. Adapun oosit sekunder dia membelah menjadi polosit 1 dan satu lagi menjadi ovum. Nah, ovum inilah yang tadi dilepaskan atau proses ovulasi yang kemudian ditangkap oleh oviduk dan siap untuk dibuahi oleh sperma. Inilah ovum ya. Jadi kita ingat lagi proses terbentuknya ovum itu dari oogonium membelah menjadi oosit primer membelah menjadi oosit sekunder. Ya, ada oosit sekunder, ada satu lagi badan polar. Badan polar membelah menjadi badan polar 1 dan badan polar 2 dan oosit sekunder membelah lagi menjadi ovum yang siap dibuahi dan satu lagi menjadi badan polar 2. Badan polar 3, maaf ya. Badan polar 3 ya. Jadi hasil dari proses oogenesis atau pembentukan sel telur dari satu dihasilkan satu ovarium dan 3 badan polar atau disebut polosit. Oke, itu saja pembahasan untuk struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan. Nah, selanjutnya nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hormon dan sistem reproduksi hormon dalam sistem reproduksi manusia. Silahkan diingat-ingat kembali sahabat juara untuk struktur dan organ reproduksi wanita dan juga yang laki-laki atau yang pria, diingat-ingat kembali, dipastikan difahami, kemudian setelah yakin dengan paham dan pede untuk mengerjakan tes kemampuan, silahkan bisa tes kefahaman. Di bawah sudah ada. Bagi yang belum memahami bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa juga bertanya di grup WhatsApp gitu ya. Ketika sudah siap, saya udah yakin bisa, silakan tes uji kepahaman. Ada 3 kesempatan gitu ya. Pastikan nilainya bisa memuaskan seperti itu. Atau hasil tesnya ya bisa baik hasilnya ya. Oke, sekian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.